Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akhramana bi khilafatil min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin masyarul sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih senantiasa diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan iman tersebut di sela-sela kesibukan kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, mengisi mimbar Jumat pada kesempatan siang hari ini, khotib akan memberikan tema tentang kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari selaku khotib mengajak khususnya kepada sang khotib pribadi, marilah sama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, berbicara tentang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu bukti, suatu contoh, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat. Tidak usah jauh-jauh, di sekeliling kita, di dekat kita saja, dengan berpulangnya ke rahmatullah, meninggalnya orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita ini, membuktikan serta menandakan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita pasti akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang tiada habisnya. Apabila di sana kita menderita, maka selamanya akan menderita. Dan sebaliknya, apabila di sana kita bahagia, maka akan kekal selamanya kita berbahagia. Maka untuk itu, ingatlah akan kematian. Ini adalah suatu perkara yang hak, suatu perkara yang pasti. Hari-hari yang kita lalui ini membuktikan kita lebih mendekati dengan alam kubur. Hari-hari yang kita lalui ini memastikan kita untuk dengan kematian tersebut. Hari-hari yang kita lalui lebih menjamin kita untuk memasuki dua tempat, surga ataupun neraka, kesengsaraan ataupun kebahagiaan. Kuncinya cuma satu, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah apabila ingin mendapatkan kebahagiaan di alam yang kekal dan abadi. Menjalankan larangan Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila memang ingin mendapatkan kesengsaraan di akhirat yang kekal dan abadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semuanya pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kematian ini bukan perkara yang sepele hadirin, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang biasa.
Ini adalah perkara yang dahsyat, perkara yang besar, perkara yang serius. Kehidupan di dunia yang singkat ini, kita diperintahkan untuk menumpuk amal, mencari bekal. Di dunia ini tempat untuk mencari amal, sementara ketika kita sudah meninggalkan dunia ini adalah menikmati amal. Nah, di dunia ini kita diperintahkan beramal, di kubur tidak ada lagi amal. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Ini untuk menjamin seseorang untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal dan abadi. Karena kita sudah dijamin untuk masuk, untuk kembali kepada alam yang kekal dan abadi. Di sana sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan dua tempat. Tempat penuh dengan penderitaan yang tidak tara, serta tempat penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, surga ataupun neraka. Hadirin ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan, ciptakan kita ke permukaan bumi ini satu tujuan, yaitu untuk kembali kepada Allah dengan membawa iman, kembali kepada Allah dengan membawa bekal. Sudah pasti iman kita, bekal kita akan kita butuhkan. Kehidupan yang sementara singkat ini, 60 ataupun 70 tahun, menjamin kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Kehidupan yang tiada habisnya, kehidupan yang tiada ujungnya. Masya Allah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sia-sia. Sudah kita taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran, Allah berikan pahala. Dengan pahala tersebut kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang ketika kembali kepada Allah tidak akan ada kerugiannya, serta kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hari ini kita sehat, kita harus mensyukuri dengan kesehatan kita. Dengan kesehatan kita, kita dapat melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Kita dapat membayangkan dan merenungkan bagaimana saudara kita yang sedang terkapar di rumah sakit, berbaring sakit, betapa berharga, betapa penting, betapa mahalnya kesehatan, sehingga di dalam hati mereka, dalam benak mereka, seandainya saya sehat, saya akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hari ini kita yang sehat, sementara hari ini kita diberikan fisik yang kuat, kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan keluangan waktu kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang salah dalam kehidupan kita. Ibadah kepada Allah, kita mencari waktu luang. Perkara dunia, kita meluangkan waktu. Masya Allah. Sementara kita mengabdikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang serius, perkara yang penting, bukan perkara yang mudah. Seharusnya semboyan tersebut kita balik. Perkara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Seandainya kita mencari waktu luang, tidak akan bakal ketemu. Setelah habis waktu yang ini, kesibukan ini akan datang lagi kesibukan yang lainnya. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Kita pandai-pandai meluangkan waktu, jangan kita mencari waktu luang. Dan pandai-pandai bersyukur. Ingat, la isyakartum la ajidannakum. Orang yang bersyukur kepada Allah, kata Allah, akan Allah tambah nikmatnya. Coba kita bayangkan, kita bersyukur, Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala, jamin keselamatan di akhirat kelak. Sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah kenikmatannya.
Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingkar kata Allah, ingat ini ancaman keras dari Allah. Ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dalam kehidupan ini. Kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang akan kita datangi itu kekal selama-lamanya. Kehidupan di dunia 60-70 tahun. Hari-hari kita sibuk memikirkan tentang keduniaan kita, bekal untuk kehidupan. Sementara hidupnya kita di dunia sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki kita, jodoh kita, kesehatan kita. Semuanya sudah Allah jamin. Nah, kehidupan di dunia ini sudah Allah cukupkan. Kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Sementara di akhirat kita harus mencari. Mencari apa? Bekal dan amal untuk kehidupan yang panjang dan kekal. Kehidupan yang singkat ini hari-hari kita pikirkan. Katanya hidup mencari makan, kerja mencari makan. Tetapi demi kerja makan pun tidak sempat karena memikirkan bekal dunia. Banyak orang yang mengatakan saya kerja hanya cari makan. Lah setelah dapat duit dia nggak sempat lagi makan. Padahal mampu beli makan, sehat, bisa makan apa saja. Karena nggak sempatnya serta tidak menyempatkan untuk makan. Itu saking apa hadirin? Saking memikirkan mencari bekal di dunia ini. Bagaimana kehidupan yang kekal dan abadi? Apakah nggak kita pikirkan bekalnya? Kehidupan yang serius. Nah, sehingga ketika di dunia hari-hari memikirkan tentang dunia, pekerjaan, karir, jabatan, toko, sawah, ladang, dan sebagainya. Sehingga jangankan untuk beristirahat, tidur saja mimpinya tentang dunia, jabatan, pekerjaan, toko, sawah, ladang. Tidur mimpinya mimpi dunia, karena angan-angannya ada di dunia. Karena apabila ia semakin mencintai dunia, maka semakin berat dunia lepas dari dirinya. Sementara orang-orang yang lepas dari dunia, maka akan mendapatkan celaka di akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah pangkal dari kesengsaraan apabila tidak kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, mari kita pergunakan kehidupan yang singkat ini. Kita pergunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keluangan waktu kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan tuntut daripada seorang hamba. Waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak lama waktunya, 5-10 menit. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk itu? Sementara di dunia ini, perkara perbekalan dunia, kita memikirkan sampai nggak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, yang dimimpikan perkara dunia tersebut. Ingatlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti menanti kita adalah alam yang kekal dan abadi. Di dunia ini kita hanya tinggal menunggu waktu. Waktu untuk berjumpa kepada Allah, waktu kematian. Waktu untuk kita senantiasa memanfaatkannya dengan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan, bukan 60-70 tahun tapi kekal untuk selama-lamanya. Atau sebaliknya, kita akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sedikit penjelasan ini bisa memotivasi diri kita. Sudahkah kita memperbanyak bekal untuk akhirat? Sudahkah kita mempersiapkan semua itu untuk akhirat, menuju kehidupan yang kekal dan abadi? Caranya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kehidupan yang kekal dan abadi akan kita dapatkan apabila seorang hamba ketika hidup di dunia ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya tidak lama, hanya sampai mati saja. Jadi hadirin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang sangat singkat ini bisa menjadi manfaat khususnya kepada pribadi sang khotib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.